adik-adik, kembali lagi bersama dengan Tante Endang dalam ibadah KB Raja Wali. Tante Endang yakin, walaupun ibadahnya secara live, adik-adik di rumah tetap semangat ya. Nggak ada yang sambil tiduran atau sambil makan. Kita tetap menghormati kehadiran Tuhan. Ya, sebelum kita ibadah, Tante Endang mau ajak adik-adik, ya. Supaya apa? Supaya semangat. Ikutin Tante Endang ya. Semuanya yang di rumah bangkit berdiri. Nggak ada yang sambil tiduran ya. KB Raja Wali, berakar, bertumbuh, berbuah, dan terbang tinggi. Yesus, yes, 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 yes. Ya, adik-adik di rumah pasti semangat ya. Yuk, sebelum kita mulai ibadah, adik-adik lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa ya. Nggak ada yang sambil main-main. Hormati kehadiran Tuhan Yesus walaupun adik-adik ada di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kesempatan pada pagi hari ini, kami anak-anak-Mu, GBI Raja Wali, masih Engkau pelihara, masih Engkau kasihi, masih Engkau naungi Tuhan. Kami boleh beribadah di sekolah minggu. Tolong kami Tuhan Yesus, walaupun anak-anak-Mu ada di rumah, tapi kami percaya Tuhan, kehadiran-Mu atas mereka semua Tuhan, lawatan-Mu atas mereka semua Tuhan. Tolong anak-anak-Mu Bapa, biar mereka tetap semangat, mereka tetap setia di dalam mengikuti ibadah sekolah minggu ini Bapa. Jikalau ada anak-anak-Mu yang di rumah mengalami kemalasan, mengalami ogah-ogahan, ataupun beribadah sambil tidur-tiduran, Tuhan Yesus pada pagi hari ini kami tangking setiap kelemahan-kelemahan dalam tubuh kami di dalam nama Yesus. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang semangat. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang selalu memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya. Biar Tuhan Yesus bekerja, Tuhan Yesus berkarya di tengah-tengah ibadah GBI Raja Wali ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita semua anak-anak di rumah tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yes, amin. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya,
Adik-adik tetap semangat kan yang di rumah? Semuanya bersuka cita untuk Tuhan. Yuk adik-adik tetap bangkit berdiri ya. Kita pakai gerakan, kita angkat satu pujian KSIH. Yuk semuanya pakai gerakan ya yang di rumah ya. Nggak ada yang diem, ikutin Tante Endang. KSIH, KSIH, kasih, 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 kasih. KSIH, KSIH, kasih, 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 kasih. Kasih itu apa ya? Coba semuanya katakan. Kasih itu panjang sabar, tidak suka marah-marah, sayang pada semua teman. Seperti kasih siapa sih? Seperti kasih Yesus. Sekali lagi katakan. KSIH, KSIH, kasih, 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 kasih. Sekali lagi KSIH. KSIH, KSIH, kasih, 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 kasih. Ayo kasih itu seperti siapa? Kasih itu panjang sabar, tidak suka marah-marah, sayang pada semua teman. Coba adik-adik, seperti kasih siapa ya? Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Haleluya. Tante Endang percaya. Mungkin adik-adik di rumah sudah bilang, Tante aku udah bosen di rumah. Ya, aku pengen keluar. Tetapi adik-adik ingat, segala sesuatu yang adik-adik alamin, Tante Endang alamin, Tuhan punya rencana yang indah. Waktu Tuhan sangat indah. Jadi adik-adik di rumah nggak boleh ngomel sama mamanya, Ma aku bosen di rumah, aku pengen keluar, pengen jalan-jalan. Ingat ya, Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup adik-adik, dalam hidup Tante Endang. Yuk kita angkat satu pujian. Bila kau izinkan sesuatu terjadi dalam hidupku Tuhan, pasti Tuhan punya rencana yang indah. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Semuanya angkat pujian ini adik-adik ya. Amin. Yuk adik-adik semua angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Katakan bersama-sama, Yes Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan
kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan memiliki waktu yang terbaik buat setiap anak-anak-Mu. Mungkin saat ini kondisinya membuat anak-anak-Mu di rumah mengalami kejenuhan, mengalami kebosanan, mengalami kecapean. Tuhan, ajar kepada anak-anak-Mu di rumah untuk mereka mengerti segala sesuatu yang mereka alami dan rasakan saat ini. Tuhan memiliki rencana yang sungguh indah dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu Bapa, Engkau tilik setiap anak-anak-Mu di rumah satu persatu. Belai mereka satu persatu Tuhan. Engkau menopang mereka satu persatu Tuhan. Beri kekuatan iman, beri kekuatan percaya iman mereka Tuhan, bahwa Yesus selalu ada bersama-sama dengan mereka di rumah Tuhan. Bapa, kalau sebentar anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu, tolong mereka Bapa. Engkau urapi setiap telinga mereka, setiap hati mereka, untuk mereka boleh belajar duduk diam seperti Maria Bapa. Mereka boleh bersungguh-sungguh mendengar firman Tuhan. Sebab kami membutuhkan Engkau Tuhan. Anak-anak-Mu yang masih kecil ini membutuhkan fondasi yang kuat Bapa, yaitu firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Urapi Tuhan setiap kata-katanya, supaya boleh dimengerti setiap anak-anak-Mu yang mendengar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jadikan hamba-Mu ini menjadikan saluran berkat bagi setiap anak-anak Tuhan. Terpuji nama-Mu. Kami siapkan hati kami siapkan telinga kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Semua adik-adik yang di rumah yang percaya kepada Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Shalom anak-anak semua. Puji Tuhan ya, kalau pada hari ini kita boleh sama-sama beribadah walaupun lewat live streaming ya. Tante Ros sebelum cerita minta tolong supaya anak-anak semua duduk manis. Kita mau mendengarkan apa pesan Tuhan pada hari ini. Ya, oke. Sekarang Tante Ros mau tanya nih ke anak-anak semua. Siapa yang pernah ikut mami atau ikut papihnya, ikut papa pergi ke pasar? Coba siapa di sini? Wah, semuanya tahu ya yang namanya pasar. Terus siapa di sini yang pernah ikut pergi ke mall, ya, ke supermarket, gitu kan? Pasti ada tujuannya, ya, pergi ke pasar, pergi ke supermarket, ya, yaitu untuk beli apa? Beli makanan salah satunya, ya. Di pasar itu ada apa aja coba anak-anak semuanya, ya. Ada yang jual sayur, ada yang jual buah, ada yang jual apalagi ikan, ya enggak? Ada yang jual, wah macam-macam. Di supermarket juga ada yang jual susu, ada yang jual apalagi yang anak-anak suka, coklat, ya, bermacam-macam. Di sana di supermarket ada, di pasar juga ada. Nah, hari ini Tante Ros mau cerita. Ada satu bangsa yang besar. Ya, bangsa yang besar ini tinggalnya bukan di kota. Bukan kayak yang adik-adik sekarang tinggal. Ya enggak, ada pasar, ya ada mall, supermarket, kita bisa jalan-jalan kemana-mana. Tapi bangsa ini yang besar, jumlah penduduknya, itu tinggalnya di padang gurun. Tahu nggak padang gurun seperti apa? Di padang gurun itu anak-anak tidak ada apa-apa. Pohon juga tidak ada. Ya nggak, jangankan supermarket, jangankan apalagi pasar. Ya nggak, di sana hanya adanya padang yang luas. Nah, bangsa ini tinggalnya di kemah-kemah, ya, dipimpin oleh hamba-hambanya, ya, hamba-hambanya yang ditunjuk sama Tuhan, yaitu Bapak Musa dan Harun, ya. Nah, bangsa ini ngomel, bersungut-sungut. Karena apa? Karena dia pengen makan. Perutnya lapar sekali. Terus dia ngomel, katanya, ngapain saya harus tinggal di sini?
masih enak juga di Mesir. Walaupun saya jadi budak, saya kerjanya kerja keras, tapi masih ada makanan. Kalau di sini sudah semuanya padang, rumput semuanya, nggak ada yang namanya makanan. Apa yang mau kita makan? Dia bersungut-sungut sama Musa, dia bersungut-sungut sama Pak Harun. Ya nggak, apa sih yang mesti kita makan? Tahu nggak adik-adik, anak-anak semuanya? Itu yang namanya Pak Musa dengan Pak Harun tidak tinggal diam. Ya, dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, apa rencanamu buat bangsa ini? Karena mereka bersungut-sungut, mereka lapar, mereka tidak mendapatkan makanan di sini gitu. Tapi Tuhan tahu, Tuhan Yesus itu sangat baik. Dia tahu apapun yang kita perlukan, yang kita butuhkan. Ya, terus sudah seperti itu, Tuhan Yesus bilang sama hambanya ini, sama Bapak Musa dan Bapak Harun ini. Dia bilang, sampaikan kepada seluruh bangsa Israel yang tinggal di padang gurun ini bahwa Tuhan akan mengirimkan makanan setiap hari. Setelah itu, Bapak Harun dan Bapak Musa ini menyampaikan kepada semua bangsa Israel yang ada di situ. Ya enggak, bahwa Tuhan mendengar apa yang mereka sungut-sungutkan. Ya, mereka mengeluh. Ya enggak, mereka tidak mendapatkan makan. Terus dia sampaikan pesan Tuhan, katanya, nanti Tuhan akan memberikan makanan pada pagi hari, yaitu roti, dan sore hari yaitu daging, ya, yaitu burung apa? Burung puyuh, Peter, ya, burung puyuh. Jadi setiap hari Tuhan akan memberikan roti di pagi hari, ya, dan juga sore harinya Tuhan akan kirimkan burung puyuh. Tapi ada syaratnya, anak-anak. Syaratnya boleh ambil setiap hari cukup untuk 1 hari. Enggak boleh lebih. Ya enggak boleh lebih. Pokoknya kalau misalkan sudah cukup makanannya, ya sudah gitu. Diambilnya sesuai dengan hari itu. Sore hari kirim burung puyuh, ya. Udah gitu sudah cukup makanannya untuk mereka buat, untuk mereka makan. Setelah itu selesai. Besok pagi Tuhan juga akan kirimkan seperti itu. Ya, kecuali, ada kecualinya. Kecuali kalau pada hari yang ke-6, ya, hari yang ke-6, Tuhan bilang boleh kamu ambil untuk 2 hari. Karena apa? Karena hari ke-7 adalah hari Sabat, hari perhentian. Ya, di mana semua orang tidak boleh melakukan pekerjaan. Ya, tapi apa coba adik-adik yang terjadi? Itu yang namanya bangsa Israel. Ya enggak, bangsa yang besar itu namanya bangsa Israel yang dipimpin oleh Bapak Musa dan Bapak Harun. Dia itu makannya sekenyang-kenyangnya, ya, dikirim mana dari surga, tetapi dia tidak ingat apa yang Tuhan katakan. Ya, hari pertama Tuhan kirimkan pagi-pagi. Ya, kirimkan pagi-pagi. Terus semua orang-orang bangsa Israel itu tanya, "Hah? Ini apa ya? Hah? Ini apa sih? Kok pagi-pagi sudah banyak banget gitu? Ya, di kemah-kemahnya banyak sekali gitu. Apakah itu?" Ya, dia tanya, "Apakah itu?" Gitu. Terus sudah begitu, apa yang dikatakan sama Bapak Musa? Itu adalah roti dan turun dari surga. Ya, Tuhan yang memberikan makan kepada bangsa Israel di padang gurun. Ya, pagi-pagi itu. Jadi roti itu turunnya seperti embun bentuknya. Nah, kalau matahari terbit kan panas. Rotinya itu ya mencair, ya, yang embun tadi itu mencair terus berbentuk seperti sisik. Nah, roti itu rasanya seperti kue madu, manis, ya, bisa diolah sama siapa saja, bisa diolah untuk bisa dimakan.
Ya, tapi tadi ingat ya, pesannya Tuhan Yesus apa? Kalau sudah makan untuk satu kali makan, tidak boleh menyimpan. Ya, karena besok paginya lagi Allah akan mengirimkan mana, dan sore harinya Tuhan akan mengirimkan burung puyuh. Tapi anak-anak semua tahu nggak? Ada yang bandel. Ya, ada yang bandel, dia menyimpan di tempat seperti tempat kue itu loh, tempat kue gitu ya. Terus udah kayak gitu tempat kuenya itu diisi sama mana itu. Diisi, nama rotinya itu namanya mana. Diisi gitu udah penuh. Maksudnya supaya besok pagi itu kalau misalkan dia makannya kurang, itu bisa dimakan lagi. Ya, tapi apa yang terjadi buat bangsa Israel, orang-orang yang ada di sana yang tidak mau dengar-dengaran suara Tuhan. Ya, besok pagi pas mananya itu mau dibuka, ternyata ternyata apa yang disimpan mananya itu banyak uletnya. Baunya busuk sekali. Baunya nggak enak, nggak bisa dimakan. Nah, sekarang kalau misalnya kita tidak taat, kita tidak mau dengar-dengaran suara Tuhan, itulah akibatnya. Ya, makanya anak-anak pada saat dikasih nasihat sama orang tua, sama guru, sama siapapun untuk kebaikan, itu harus dilakukan, nggak boleh bandel, ya, seperti itu. Kita lanjut lagi ya ceritanya ya. Setelah itu, ya, Tuhan itu mengirimkan burung puyuh pada sore harinya. Semua burung puyuh diambilin, dikumpulin, ya. Nah, itu mujizat Tuhan yang luar biasa. Ya, kita percaya bahwa Tuhan sanggup untuk melakukan apapun yang kita perlukan. Ya, tadi bangsa Israel itu kan, aduh lapar banget gitu kan. Tuhan kirimkan, selama tinggal di padang gurun, bangsa Israel tidak pernah namanya kekurangan makanan. Tuhan cukupkan selama tinggal di situ. Ya, terus ada lagi adik-adik. Ya, semuanya itu Tuhan sudah siapkan. Ada satu lagi. Ya, seorang bapak. Ya, bapak ini dia tinggal di satu tempat di mana di tempat itu akan terjadi kekeringan. Ya, tidak akan turun hujan. Ya. Terus Tuhan tunjukin sama bapak ini. Dia bilang, "Kamu sekarang tinggallah di tepi sungai Kerit." Apa anak-anak? Tepi sungai Kerit. Ya, kamu tinggal di sana. Nanti burung gagak, tahu ya burung gagak ya, yang kemarin masih ingat tuh, yang Kak Christine sampaikan, burung gagak. Bunyinya apa? Bentuknya burung gagak kan anak-anak sudah tahu. Nanti burung gagak ini dia akan mengirimkan daging dan roti setiap hari. Ya, paginya dikirim roti, sorenya dikirim daging. Ya enggak, selama dia ada di sungai Kerit. Kalau misalkan minum kan bisa dari sungai itu. Tetapi karena di tempat di mana bapak ini tinggal, itu kan ada musim kering. Jadi sungainya lama-lama menjadi kering. Ya, setelah sungai itu sebelum menjadi kering, Tuhan bilang lagi sama bapak ini, "Kamu sekarang pergi ke Sarfat. Ya, kamu di sana nanti ketemu sama seorang ibu. Ibu ini sudah janda." Ngerti nggak anak-anak kalau yang janda? Ya, ibu ini sudah tidak memiliki suami. Nanti ketemu sama orang itu, gitu kan? Bapak ini adalah orang yang taat, yang mau dengar-dengaran suara Tuhan. Dia nggak bandel sama suara Tuhan. Dia berjalan, ya kurang lebih dari sungai Kerit menuju ke Sarfat ini 13 kilo. Dia jalan, dia terus berjalan. Sampai datang di pintu gerbang sungai Kerit. Aduh,
kok haus ya? Soalnya dari tadi perjalanan 13 kilo kurang lebihnya, dia nggak menemukan makanan dan juga tidak menemukan minuman. Gitu ya. Terus sudah sampai di pintu gerbang itu, di Sarfat itu, benar apa yang Tuhan janjikan. Ya, dia ketemu sama seorang ibu yang lagi mau apa? Nyari kayu bakar. Ya enggak? Terus dia bilang, Bu, boleh enggak aku minta minum? Terus ibu ini langsung aja dia kasihin minum. Ya, udah dikasihin minum, terus dia bilang, Bu, boleh enggak saya mau minta roti gitu. Terus ibu ini bilang, roti. Dia berpikir, roti, saya nggak punya roti. Saya punya pun tepung sama minyak buat saya sama anak saya. Gitu kan? Terus ibu ini bilang, demi Allah yang hidup, maaf sekali Pak, aku nggak bisa kasih apa yang menjadi keinginan Bapak, karena di rumah saya cuma ada tepung dan minyak, ya, itu hanya untuk buat sekali makan. Dibuat roti, setelah itu dia akan mati sama anaknya. Gitu. Terus Bapak ini bilang, enggak Bu, sekarang Ibu pulang, ya, bikin roti bundar yang kecil buat saya makan. Percaya aja, Ibu buat aja buat saya. Ibu ini taat. Ya, padahal Ibu ini nggak kenal loh sama Bapak ini. Ya, Ibu janda ini nggak kenal sama Bapak yang tadi minta roti, dibuatkan roti bundar ini. Terus dia pulang, terus dia buat, ya, bersama dengan Bapak ini datang, ya, ke rumahnya, dibuatkan roti. Oh, sungguh luar biasa. Tuhan itu luar biasa. Ya, pada saat ibu yang janda ini dengan satu orang anaknya itu, roti yang akan dibuat itu hari itu terusnya mati, tapi Tuhan itu luar biasa ngadain mujizatnya. Ya, sampai beberapa hari yang namanya tepung dalam tempayannya dia, terus minyak dalam buli-buli tempat minyak, ya, itu tidak pernah habis, tidak pernah kekurangan. Karena apa? Tuhan Yesus yang mengadakan mujizat buat Bapak Elia dan janda di Sarfat. Ya, nanti ingetin ya, tadi Bapak yang dari Kerit menuju ke Sarfat itu adalah Bapak Elia. Siapa anak-anak namanya? Pintar. Bapak Elia. Ya, Tuhan pelihara bangsa Israel di mana tadi? Di padang gurun. Dia kasih makan, ya, selama tinggal di padang gurun. Ya, enggak lama banget waktunya. Ya, setelah itu Tuhan tahu apa kesusahannya Bapak Elia ini sampai dia suruh tinggal di mana? Sungai Kerit, terus suruh pindah ke mana lagi? Pindah lagi ke Sarfat. Dia pelihara dari hari ke hari, tidak pernah kekurangan. Nah, saat ini mungkin ya di antara anak-anak semua nih, ya, kita bersyukur kita boleh tinggal ya di kota, ya, dimanapun kita berada masih ada pasar, masih ada supermarket. Tetapi kadang Tante Ros, kalau ke supermarket, ke pasar kan harus pakai uang belinya. Uang dari mana? Ya, mungkin dari anak-anak semuanya ada yang papahnya kerjanya di rumah aja, bener nggak? Terus ada juga yang apa? Yang berjualan, sekarang jualannya nggak begitu rame. Ya, banyak juga mereka yang berkeluh kesah, ya, di mana mereka itu merasa, aduh Tuhan, kok seperti ini ya, gitu. Aku lapar, ya, aku lapar harus beli makan, ya enggak. Aku juga apalagi, ya, sekolah butuh dengan biaya. Tetapi ingat, Tuhan Yesus saja bisa memakai burung gagak
untuk memberi apa? Makan Nabi Elia. Tuhan juga bisa memberi makan bangsa Israel dengan roti dan burung puyuh yang tidak pernah habis dalam waktu yang cukup lama. Ya, kita percaya kalau kita mau sungguh-sungguh, ya ingat, kita mau sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, kita mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, maka kita percaya mujizat Tuhan juga pasti akan terjadi. Bagaimana caranya sih Tante supaya saya itu mendapatkan makanan? Itu anak-anak nggak perlu pikirin, tetapi Tuhan pasti bisa melakukan mujizat asal anak-anak percaya dan mencukupkan apa yang Tuhan beri. Ya, karena temanya kita nih, ya untuk minggu ini, satu kemarin itu dari Van Sunday itu, ya itu adalah doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ya terus, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, ya di bumi seperti di surga. Nah hari ini berikanlah kami makanan kami yang secukupnya, ya. Jadi anak-anak enggak perlu pengen makanan-makanan yang wah yang enak, yang bisa dibeli di supermarket, yang bisa dibeli di mana? Di mall, ya, McD lah, Kentucky lah, ya, apalagi nggak tahu, Tante Ros, ya kesukaan dari anak-anak. Tapi kita percaya pada saat kita berdoa, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya, ya. Jadi apapun yang disediakan mama, disediakan mami, ya disediakan sama siapa sajalah yang di rumah, ya enggak, itu harus bersyukur karena itu berkat dari Tuhan, ya. Anak-anak, oh enggak suka sayur saya, itu enggak boleh. Dikasih buah, enggak suka buah. Padahal sayur, buah adalah makanan yang sehat-sehat, tapi pengennya junk food terus. Ya, nah itu nggak boleh seperti itu. Ya karena apa? Tadi kan bilang doanya, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Dan ingat ya, tadi ya bangsa Israel tuh dari awal Tante cerita, ya enggak, suruh dia ambil mana yang diberikan Tuhan, roti dari surga itu cukup untuk sehari aja. Tapi ada yang enggak mau dengar, ya enggak. Jadi pada saat dia menimbun makanan, ditaruh, disimpan, besoknya bukannya bisa dimakan, tapi berbau dan ada apa? Ada ulatnya. Karena apa? Karena mereka rakus. Ya, kita nggak boleh seperti itu. Ya, jadi sekali makan cukup sekali, ya udah kita ambil sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan. Ya, nah kita percaya kalau kita mau dengar-dengaran suara Tuhan, kita yakin bahwa Tuhan Yesus itu pasti akan mengadakan mujizat buat kita. Kita diberi makan yang secukupnya, tidak berlebihan. Ya, itu. Nah sekarang Tante Ros mau kasih ayat emas untuk hari ini, ya. Matius 4 ayat 4. Oh iya Tante lupa. Anak-anak sudah siapin roti ya di rumah masing-masing ya? Ya, oke, yuk sekarang rotinya disiapin, Alkitabnya disiapin, kita mau sama-sama pakai gerakan, ya. Lihat dulu ya, Tante Ros ya, gerakannya, ya. Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia, kita nih, manusia, ambil nafas, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, oke, anak-anak bisa ya semuanya ya.
nanti dipraktekkan di rumah. Matius 4 ayat 4. Ya. Oke? Yuk kita mau sama-sama berdoa. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sanggup mengadakan mujizat. Ya, yuk kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sanggup melakukan mujizat bagi kami semua. Sebagaimana Tuhan yang sudah mengadakan mujizat untuk Nabi Elia dan juga bangsa Israel. Tuhan, Engkau menolong setiap orang tua kami, setiap usaha pekerjaan orang tua kami, sehingga mereka semua diberkati oleh Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu dan kami berterima kasih buat apa yang Tuhan sudah buat di dalam kehidupan setiap keluarga kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk, sekarang anak-anak kita bangkit berdiri lagi. Kita mau sekali lagi ya membaca ayat hafalan kita hari ini. Yuk, Matius 4 ayat 4. Tetapi Tuhan Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Oke, semuanya pintar, semuanya hebat-hebat ya. Nah, terus mau kasih sedikit pengumuman ya untuk anak-anak. Setiap minggu jangan lupa kita ada ibadah live streaming setiap minggunya ya, dimulai jam 10 setiap minggunya, dan anak-anak harus menyimak dengan baik karena setelah acara live streaming nanti setiap guru-guru dari tiap kelas akan memberikan beberapa tugas atau pertanyaan ya, yang bisa menjawab pasti akan ada hadiah yang menarik. Oke? Terima kasih semuanya anak-anak. God bless you.